in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is there somebody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 9. Di sini kita lagi ada di Taman Lapangan Banteng. Nah, kita di sini mau observasi tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan yang ada di sini. Nah, nantinya kita akan membahas tentang kondisi fisik taman, aktivitas manusia, budaya dan interaksi sosial, sampai ke masalah lingkungan dan upaya pelestarian yang ada. Yuk ikuti kita, let's go! Kita lihat Taman Lapangan Banteng ini termasuk di lingkungan perkotaan. Di sekelilingnya banyak gedung-gedung dan jalan besar, serta diapit oleh Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Namun, tengah-tengahnya tetap asri karena banyak pohon, taman bunga, dan area terbuka hijau. Air mancur dan pepohonan di sini bantu banget buat nyegarin udara karena kualitas udaranya lumayan bagus buat ukuran kota besar. Mungkin karena banyak orang datang buat olahraga, nggak ngerokok sembarangan di area taman ini. Jadi aktivitas di sini tuh beragam banget. Ada yang lagi jogging, ada yang lagi olahraga bareng, ada yang lagi main sepeda, ada yang lagi piknik bareng keluarga, bareng teman, ada yang lagi santai duduk-duduk, ada juga yang lagi bersihin taman, bersihin kolam, dan juga ada yang lagi foto wisuda. Nah, dari pola hidupnya ini tuh bisa dibilang cukup ramah lingkungan karena kebanyakan orang itu buang sampah di tempatnya dan banyak juga tempat sampah yang disediakan di sini. Nah, tapi kadang masih ada nih sampah-sampah kecil kayak sampah plastik, terus juga ada daun-daun kering, bungkus makanan yang ketinggalan di area taman. Nah, di area taman juga ada pedagang kaki lima, tapi sebagian ini sudah tertib dan menjaga kebersihan lingkungan. Menariknya, taman ini juga jadi tempat orang dari berbagai latar belakang. Kayak ada yang kumpul bareng sama keluarga, ada yang nongkrong, foto-foto, atau ikut acara budaya di akhir pekan. Nah, nilai gotong royong dan kebersamaan masih kelihatan banget di sini. Misalnya, kalau ada kegiatan bersih-bersih, taman, atau acara komunitas. Orang-orang di sini juga cukup terbuka dengan modernisasi, tapi tetap menghargai fungsi taman sebagai ruang publik hijau yang penting. Walaupun terlihat bersih di sekitar taman ini, ada juga nih permasalahan yang dihadapi di taman ini. Misalnya kayak masalah sampah saat akhir pekan, karena banyak pengunjung seperti sampah plastik, sampah botol minuman yang ditinggal gitu aja, terus juga ada sampah-sampah kering, juga beberapa serta kalau misalnya hujan deras, beberapa bagian taman itu bisa agak becek karena genangan air serta ada tanah atau lahan yang amblas. Nah, hal ini tuh mengakibatkan beberapa pengunjung merasa tidak nyaman. Seperti yang kita tahu, jika banyak sampah itu kan bisa mengakibatkan banyak nyamuk, jentik-jentik, menghasilkan bau tak sedap, sehingga pihak yang terdampak itu pastinya para pengunjung maupun petugas kebersihan. Nah, tapi secara umum pengelola taman dan petugas kebersihan cukup sigap buat jaga kebersihan dan keamanan taman.
Taman Lapangan Banteng ini, pemerintah dan petugas taman memiliki peran, yaitu rutin bersihin taman, rawat tanaman, dan beberapa komunitas juga mengadakan lari jogging. Masyarakat juga diajak untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak tanaman. Taman ini juga memiliki ruang hijau yang mendukung fungsi sosial dan ekologis di tengah kota Jakarta. Dengan cara ini, taman tetap terjaga sebagai ruang hijau yang nyaman dan ramah lingkungan untuk pengunjung. Boleh kakaknya perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Nia, ya, dari Jakarta Selatan. Kania ya, terima kasih ya Kania udah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara. Jadi aku nanya, biasanya Kania ini kalau kesini tuh buat kegiatan apa? Terus udah berapa kali kesini? Kalau terbilang berapa kalinya, dibilang udah sering ya, udah cukup sering. Nah, karena kalau kegiatan di sini tuh biasanya kayak event-event. Biasa kan lapangan Banteng suka ada event ya. Terus ada juga event dari komunitas juga, biasanya suka perkumpulan di sini. Terus kayak sisanya paling perfotoan. Kalau ada klien biasanya aku arahnya ke sini. Berarti kan kakak udah beberapa kali kesini kan. Nah, menurut kakak nih kondisi kebersihan di lapangan Banteng ini tuh gimana sih? Udah bersih atau kayak masih banyak nih sampah yang berserakan di sekitar yang kakak lihat? Kalau overall sih sebenarnya aku lihat udah cukup bersih, karena mungkin dari bagian kebersihan itu cukup bekerja ya. Beberapa secara keseluruhan bersih, cuma memang kalau dari pohon wajar ya, karena banyak penghijauan di sini kan, banyak pohon. Jadi paling rata-rata kayak sampah-sampah itu dari daunan aja. Cuma kalau dari segi sampah yang memang plastik itu sebenarnya udah cukup bersih sih bagi aku. Cuma memang tergantung dengan kondisionalnya. Kalau misalnya ada event kayak booth kayak gitu, tenan, itu kan udah pasti adalah yang jajan dan ya buang sampah sembarangan. Tapi nggak begitu kayak yang kotor banget, enggak sih, lebih tertata aja. Kalau menurut Kania nih, masyarakat di sini tuh yang kayak pengunjung atau yang biasa kesini itu peduli nggak sih dengan kebersihan di lingkungan ini? Kalau nggak peduli sebenarnya dimanapun tempatnya, gimana orangnya ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya gimana caranya peduli, itu lebih ke di setiap tempat. Memang kalau ada yang dilarang buat sembarangan, pasti secara nggak langsung kita juga terdisiplinkan gitu dengan kalimat itu. Jadi kayak lebih ke orang-orang ternyata bisa sih buang sampah pada tempatnya. Ini kan tadi kakak juga udah beberapa kali kesini, terus kakak lihat gak sih atau kayak ngeliat nih ada masalah yang sering muncul di taman ini, di taman kota kan, misalnya kayak tentang soal sampah atau kayak yang tadi tuh kalau di event-event itu orangnya kadang kayak suka gerasak gerusuk, kayak makin banyak orang itu kayak yang waktu ulang tahun itu yang katanya ramai banget di sini tuh. Iya betul, Jakarta. Iya. Nah itu maksudnya muncul masalah atau tantangan? Kalau jadi permasalahan atau tantangan itu sebenarnya dari pihak pengelola taman ya, sebenarnya tantangannya itu sih kalau lagi ada event, karena itu buat kayak acuan harus lebih bersih lagi gitu kan, karena kan dengan banyaknya orang ya itu kayak jadi tantangan sendiri, kok bisa nggak nih jadi lebih tertib gitu, seakan-akan gitu sih kalau buat tantangannya. Terus ini ada pesan yang terakhir, menurut kakak nih ada gak pesan buat pengunjung lain supaya lebih menjaga lapangan ini tuh lebih bersih atau kayak ya lebih terjaga lah iniannya, kebersihannya? Pesan ya? Ya, pesan dan pesan. Kalau pesan kan kalau pesannya kita ini kan penikmat spot gitu ya, penikmat lokasi atau tempat wisata kunjungan. Nah, dari dalam diri itu sebaiknya kita menanamkan jiwa kebersihan. Jadi gimana caranya? Dari kita dulu deh, kita buang sampah pada tempatnya seperti itu. Nah, nanti baru kalau dari pengelola juga ikut membantu, seperti kayak pasang plang gitu, mohon dibuang sampah pada tempatnya, kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Kania atas ketersediaan waktunya. Sama-sama.
Nah teman-teman, jadi bisa disimpulin kalau lapangan banteng ini tuh punya peran yang penting sebagai ruang hijau kota dan tempat interaksi sosial masyarakat. Walaupun masih banyak sampah yang berceceran di sini, tapi makin kesini tuh warganya, masyarakatnya tuh udah mulai sadar kalau buang sampah itu harusnya di tempat sampah. Jadi menjaga kebersihan taman ini tuh bukan sekedar tugas petugas kebersihan aja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Semoga bisa kasih gambaran tentang hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Sekian vlog observasi kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.